sehingga saya mendapatkan kartu peserta ujian. Saya melaksanakan praktik pembelajaran UKIR pada hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya dan saya sangat menerima kritik dan saran yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Rendang tempat, gerak. Gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Mencuci tangan dan jaga jarak. Tapi sebelumnya Ibu minta maaf ketika pembelajaran masker yang Ibu kenakan akan ditutup dan dibuka ya. Takutnya ketika Ibu berbicara tidak terdengar oleh kalian. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas Alfi. Silakan Alfi. Dodok siap, gerak. Berdoa mulai. Kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus terlebih dahulu. Kemarin kita sudah merayakannya ya? Rayakan yang tidak? Rayakan. Yuk, berdiri.
tiga, diantaranya benda padat, benda cair, dan benda gas. Coba siapa yang dapat menyebutkan contoh benda padat yang ada di lingkungan kelas kita? Coba siapa? Saya, Bu. Ya, siapa dulu? Apa saja siapa? Jendela, Iya. meja, pintu, dan lain-lain. Banyak ya? Apa saja? Ayo yang disebutkan siapa barusan? Contohnya itu jendela, kemudian kursi, kemudian meja, papan tulis, lemari. Itu semua contoh benda apa? Sekarang yang kedua itu benda cair. Contohnya Alfi, apa saja? Minyak, kemudian air, susu. Nah, itu namanya benda cair. Kemudian yang ketiga benda gas, ada yang tahu? Usni, kentut. Kemudian selain kentut, kalian suka meniup balon tidak? Balon juga termasuk benda gas. Sekarang ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati video tentang perubahan wujud benda yang ditayangkan di PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, peserta didik dapat menuliskan informasi perubahan wujud sesuai dengan hasil percobaan. Selanjutnya, dengan mengamati resep yang ditayangkan pada PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi satuan berat paku yang digunakan. Kemudian, dengan menyelesaikan soal latihan pada lembar evaluasi, peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan berat. Tepuk tangan, yes! Nah, kalian sudah belajar tentang wujud benda gas, macam-macamnya. Sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Apa itu mencair? Mencair itu perubahan wujud padat ke cair. Apa mencair itu? Perubahan wujud padat ke cair. Adek, apa mencair itu, Dek? Yang semangat ya. Perubahan wujud padat ke cair. Nah, di sini ada contohnya ya. Lihat, tertipan. Di sini Udin memegang es krim. Kalian suka makan es krim tidak? Apakah es krim yang dipegang Udin itu akan mencair atau meleleh? Mencair tidak? Mencair. Ya. Lama-kelamaan es yang dipegang si Udin itu akan berubah menjadi cair. Nah, disinilah terjadinya perubahan wujud benda padat ke cair. Contoh lain, misalnya kalian atau siapa saja menyimpan es beku, es yang tadinya beku, disimpan di luar ruangan. Apa yang terjadi? Es yang kalian simpan itu akan mencair. Alfi jajan es krim. Nah, lama-kelamaan si es krim yang dipegang Alfi itu akan mencair. Nah, tetapi yang bisa dicairkan itu bukan es saja. Banyak benda-benda lain yang bisa dicairkan. Untuk
So, dalam hitungan ketiga kita mulai ya. 3, 2, 1. Apakah percobaan yang kedua akan meleleh? Nah, sekarang kita akan membuktikannya. So, sudah mulai mencair tidak? Sudah ya?
kecil. Nah, yang ini. Jadi yang lebih berat itu kemasan coklat yang ini, kemudian yang paling kecil yang ini. Silakan, terima kasih. Nah, kemasan coklat yang tadi Ibu perlihatkan, yang menentukan berat pada kemasan coklat di sini namanya satuan baku. Di sini ada contoh lain satuan baku pada resep yang Ibu tampilkan. Ayo, resep membuat kue. Di sini ada berbagai macam contoh satuan baku. Siapa yang akan ke depan? Sipa, ke depan Sipa. Ayo sebutkan Sipa mana saja yang termasuk satuan baku. 200 gram beras tepung, 25 gram coklat bubuk. Nah, silakan yang lain dari kelompok 2 ke depan. Subhan, ayo ke depan Subhan. 125 gram mentega, 25 gram maizena, Dan satu lagi. kilo, dan 10 gram coklat bubuk. Nah, pada resep membuat kue di sini ada beberapa contoh satuan baku yang disebutkan oleh teman-teman kalian tadi. 200 gram gula tepung, kemudian 25 gram coklat bubuk, 25 gram maizena, dan 1 kilogram coklat masak. Nah, pada tampilan di sini, pada resep membuat kue di sini bukan hanya satuan baku saja, tetapi ada juga satuan tidak baku. Resep membuat kue di sini ada contoh dari satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu semuanya sudah disebutkan oleh teman-teman kalian. Bu, saya mau bertanya, apa perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku? Contoh satuan baku dan satuan tidak baku. Perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku. Ada yang akan menjelaskan? Tidak. Ya, dengarkan ya. Jadi satuan baku itu menghasilkan pengukuran yang sama. Misalnya, Sipa mengukur panjang meja dengan menggunakan meteran. Kemudian Alda juga mengukur panjang meja dengan menggunakan meteran juga. Jadi hasil pengukuran Sipa dengan Alda itu akan sama. Beda dengan satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu menghasilkan pengukuran yang berbeda. Misalnya, Bambang mengukur meja ini dengan jengkal tangan. Kemudian Tina juga mengukur meja ini dengan jengkal tangan. Jengkal tangan Tina dan Bambang itu akan berbeda. Sampai situ mengerti sih Pak perbedaan satuan baku. Jadi satuan baku itu menghasilkan pengukuran yang apa? Yang sama. Beda dengan satuan tidak baku. Satuan tidak baku mah menghasilkan pengukuran yang berbeda. Kemudian satuan baku itu diakui oleh internasional. Kalau satuan tidak baku mah tidak diakui. Kemudian selain itu satuan baku itu ditentukan oleh ilmuwan-ilmuwan. Nah, kalau satuan tidak baku itu oleh kita sendiri. Nah, agar kita tetap semangat, kita tetap tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes.
Jadi lebih baik membeli daripada harus membuatnya ya. Apakah untuk membeli buah-buahan itu mengukur beratnya dengan satuan baku atau satuan tidak baku? Satuan baku. Satuan baku, satuan tidak baku. Satuan baku. Untuk mengukur buah-buahan itu menggunakan satuan baku. So, apa tadi satuan baku itu? Satuan baku itu apa? Menghasilkan pengukuran yang apa, Abi? Yang sama, beda dengan satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu satuan yang menghasilkan pengukuran yang berbeda. Nah, sekarang kita akan mengerjakan lembar evaluasi. Silakan tulis dulu nama dan kelasnya. Saya kerjakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah semuanya? Sudah. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, perubahan wujud padat cair itu namanya mencair. Tadi contohnya sudah kita lakukan percobaan. Ayo tadi percobaan apa saja yang kalian berikan? Satu, Es batu. memanaskan es batu, kemudian Mentega. dan Coklat. hasilnya bagaimana? Hasil pengamatan kalian, manakah yang paling cepat mencair di antara ketiga benda tadi? Ada yang mentega, ada yang kemudian selain itu Ibu menyebutkan contoh satuan baku dan satuan tidak baku. Contoh satuan tidak baku itu contohnya apa, Abi? Pengukuran yang berbeda. Ya, contohnya Penyumbatan. ya, benar. Jadi satuan baku itu pengukuran yang menghasilkan hasil ukur yang sama, beda dengan satuan baku. Satuan baku mah pengukuran yang berbeda. Misalnya tadi ketika Siva mengukur meja menggunakan meteran, pasti hasilnya akan sama dengan yang Alda lakukan. Beda dengan Bambang dan Tina yang dilakukan oleh Bambang dan Tina ketika menjengkal meja, hasilnya pasti berbeda. Perhatikan ya, untuk pembelajaran hari ini bukan sekian, tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan pembelajaran yang selanjutnya. Kita akan membuat es krim.
izin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian.